Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni semua dosa-dosanya, serta diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, air sejatinya merupakan simbol kehidupan, karena tanpa air tidak akan ada kehidupan. Maka dengan airlah tumbuhan dan pepohonan akan bisa tumbuh dan bertahan hidup. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa air hujan ternyata sangat memberikan banyak manfaat yang sangat luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Bahkan selain bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari, air hujan juga memiliki khasiat dan manfaat yang dahsyat untuk media pengobatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa manfaat dan beberapa khasiat air hujan bagi kesehatan tubuh kita dan obat segala penyakit menurut ajaran Islam. Lalu, apa saja manfaat dan khasiat yang terkandung pada air hujan? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, air hujan memiliki banyak manfaat bagi setiap makhluk hidup. Selain bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, air hujan juga sangat besar manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita, khususnya apabila air hujan tersebut digunakan dengan cara yang tepat. Berikut ini adalah 7 manfaat air hujan bagi kesehatan tubuh dan untuk pengobatan sesuai ala pengobatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Pendapat ini bukan tanpa alasan, karena menurut para ahli terdapat kandungan mineral yang rendah, sehingga membuat air hujan sangat lembut dan cocok untuk digunakan untuk perawatan kulit dan rambut. Selain itu, kualitas air hujan yang lembut dan pH basahnya sangat membantu untuk menjaga kelembaban alami kulit, serta dapat merangsang pertumbuhan rambut yang sehat. Manfaat yang kedua yaitu membuat pikiran lebih tenang dan bisa mengurangi stres. Bahkan bagi sebagian orang, mendengarkan suara yang dihasilkan saat turunnya hujan sangat membantu memberikan efek tenang pada pikiran, sehingga apabila seseorang yang baru saja mengerjakan pekerjaan berat yang memicu stres, maka seringkali merasa lebih baik setelah mendengar suara hujan. Dan manfaat tersebut diduga efek yang berasal dari suara air hujan yang konon dapat menurunkan produksi hormon stres, yaitu kortisol. Karena peningkatan hormon kortisol itu dapat menandakan bahwa kita mulai merasa stres. Selain itu, efek tenang pada pikiran juga bisa didapatkan dari efek air hujannya itu sendiri. Seperti halnya seseorang yang bermain hujan-hujanan, dan dari air hujan tersebut diketahui memiliki efek menenangkan pikiran, khususnya bagi mereka yang merasa lelah dengan rutinitas sehari-hari. Lalu manfaat yang ketiga yaitu bisa meredakan masalah pencernaan. Mungkin dari sebagian orang banyak yang tidak menyadari bahwa air hujan ternyata dapat membantu menetralkan asam lambung dan menenangkan dinding lambung. Berikut ini cara untuk melakukannya, yaitu cukup dengan minum sekitar 2 atau 3 sendok makan air hujan di waktu pagi hari sebelum mengkonsumsi makanan yang lain. Bahkan menurut penelitian bahwa air hujan mengandung pH basah yang dapat membantu dalam melawan sel kanker. Sebab air hujan dianggap memiliki sifat antioksidan yang baik bagi darah dan sel-sel tubuh. Maka atas dasar itulah
bagi seorang penderita kanker disarankan untuk meminum air hujan murni dalam jumlah yang cukup selama musim hujan pertama atau pertama kali datang musim hujan. Lalu manfaat yang keempat yaitu menyeimbangkan pH darah. Seperti yang sudah dibahas tadi bahwa kandungan pH basah dalam air hujan memiliki efek detoksifikasi dan dapat meningkatkan pencernaan yang sehat, sehingga racun dan radikal bebas yang kita konsumsi dan kita serap sehari-hari dapat membuat darah kita menjadi lebih asam. Dan dengan air hujan ini, dengan pH basahnya dapat membantu menyeimbangkan pH darah kita, sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi fungsi tubuh. Selain itu juga, air hujan memiliki kandungan mineral yang rendah, sedangkan pasokan air minum pada umumnya di sebagian banyak negara sering mengandung fluorida dan klorid sebagai upaya untuk membunuh kuman, dan efeknya adalah karena terlalu banyak mineral dalam air minum bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala, gastritis, dan kerusakan organ tubuh. Dan dengan menggunakan air hujan ini, maka masalah-masalah seperti ini dapat dihindari. Kemudian manfaat yang kelima adalah untuk pengobatan secara alami. Selain digunakan untuk bersuci, air hujan juga ternyata bisa bermanfaat untuk obat. Dan air hujan ini cukup efektif untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Bahkan dampak dari mengkonsumsinya juga bagus untuk kesehatan tubuh. Berikut ini cara menggunakan air hujan untuk obat. Pertama-tama kita tampung dulu air hujan yang turun langsung dari langit pada satu wadah tanpa menyentuh benda lain terlebih dahulu. Caranya adalah simpan wadah yang berukuran besar di tempat yang tidak ada halangan antara langit dan wadah tersebut. Lalu kita ambil seperlunya, kira-kira air tersebut cukup untuk minum selama 7 hari. Kemudian langkah yang kedua, air hujan tersebut dibacakan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan ayat kursi, yang masing-masing dari setiap surat dan termasuk ayat kursi dibaca sebanyak 70 kali. Lalu langkah yang ketiga, air hujan tersebut yang sudah dibacakan doa diminum selama 7 hari setiap pagi dan sore. Dan tata cara pengobatan dengan air hujan ini telah diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, seperti yang telah disampaikan Imam Al-Ghuyubi dalam kitab An-Nawadir. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, diajarkan kepadaku oleh malaikat Jibril tentang satu obat yang tidak memerlukan lagi obat yang lain dan tidak pula membutuhkan lagi para tabib atau dokter. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Sesungguhnya kami sangat membutuhkan obat itu. Kemudian Rasulullah pun berkata, ambillah secukupnya dari air hujan, dan kemudian bacakanlah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan ayat kursi, yang masing-masing dibaca 70 kali. Dan setelah itu kalian minum pada pagi dan petang selama 7 hari. Demi zat yang mengutusku dengan benar sebagai seorang nabi, sesungguhnya malaikat Jibril telah menyatakan kepadaku, barang siapa yang meminum air ini, niscaya Allah akan menghilangkan semua penyakit yang ada dalam tubuhnya dan menyembuhkan dari segala penyakit yang ada. Dan barang siapa yang memberi air itu untuk istrinya dan kemudian tidur bersama istrinya, niscaya istrinya akan hamil dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu manfaat yang keenam, agar seorang wanita bisa cepat hamil dengan izin Allah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah, bahwa apabila air hujan tersebut dibacakan surat dan ayat kursi seperti penjelasan tadi di atas, dan kemudian diminum sebelum berhubungan dengan istri, maka insya Allah dengan izin Allah istrinya akan segera hamil. Lalu manfaat yang ketujuh, yaitu dikabulkan setiap doa dan hajatnya. Alasan dasar ilmiahnya,
karena saat turunnya air hujan, maka suara air hujan tersebut sebagai salah satu dari suara alam yang diyakini banyak pakar teknologi pikiran. Suara tersebut dapat mempengaruhi gelombang otak dan setiap irama air hujan diyakini dapat merangsang otak menuju gelombang alfa. Seorang motivator spiritual menyebutkan, jika otak sudah menuju gelombang alfa, maka akan membawa seseorang pada kondisi rileks, tenang dan khusyuk. Dan dalam kondisi inilah membuat seseorang menyelaraskan apa yang dirasakan, dipikirkan dan dikatakan dalam wujud doanya. Dan doa yang selaras itu yang memungkinkan doa seseorang untuk dikabulkan. Bahkan Rasulullah SAW pun telah menegaskan bahwa berdoa di waktu turunnya hujan termasuk waktu yang mustajab. Imam Syafi'i rahimahumullah, beliau telah meriwayatkan dalam kitabnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, carilah doa yang dikabulkan, yaitu ketika bertemunya dua pasukan, waktu iqomah dan waktu ketika turunnya hujan. Bahkan Imam Nawawi juga mengatakan, berdoa pada saat turunnya hujan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat itulah tengah turunnya rahmat Allah, dan khususnya curahan hujan yang pertama di awal musim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.